Baik, selamat berjumpa lagi pada kuliah pemasaran kita di semester baru kali ini di program Magister Management, khususnya untuk para mahasiswa saya di kelas Magister Management Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Semarang, dan Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Modul ini adalah menjelaskan mengenai bagian pertama dari kuliah kita, yaitu pertanyaan-pertanyaan dasar yang akan menuntun kita pada diskusi mengenai pengembangan strategi, yaitu strategi pemasaran. Selalu pertanyaan paling dasar saya adalah, apa yang dicari oleh konsumen? Siapapun kita, saya rasa kita pernah menjadi konsumen bagi produk atau layanan apapun. Dan pertanyaan kita adalah, pada waktu saya ke pasar, saya ingin membeli HP, membeli laptop, masuk ke restoran. Pertanyaannya adalah, apa yang dicari oleh konsumen? Pertanyaan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan rangkaian strategi-strategi pemasarannya, dan juga bagi konsumen adalah untuk melihat apa sesungguhnya yang menjadi tujuan atau menjadi pusat pencarian dari seorang konsumen. Dua pikiran konsumen dan perusahaan ini, saya rasa ini penting sebagai dasar pada saat kita merencanakan untuk mengembangkan strategi-strategi pemasaran. Pertanyaan paling dasar tadi, apa yang dicari oleh konsumen? Pada saat saya pergi ke toko, saya ingin membeli HP, apa yang saya cari ya? Apa yang merangsang seseorang, mendorong seseorang untuk memutuskan, oh ya saya membeli ini dan bukan yang itu. Dengan kata lain, apa yang nanti merangsang perusahaan untuk membuat sesuatu agar produk dan layanannya dapat diterima ke dalam kelas konsumen dalam pasar sasaran. Bila itu menjadi pertanyaan dasarnya, maka mari silakan dijawab, apa yang dicari oleh konsumen. Dalam perjalanan mengajar saya sekian puluh tahun, bila pertanyaan ini ditanyakan pada mahasiswa entah itu di S1 atau S2 bahkan S3, jawabannya selalu yang dicari oleh konsumen adalah kepuasan. Baik, bila benar yang dicari oleh konsumen adalah kepuasan, mari kita bertanya secara kritikal. Benarkah pada saat konsumen datang ke pasar, dia mencari kepuasan, dia menimbang-nimbang kepuasan, dan karena itu apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah menawarkan, menciptakan sesuatu yang akan menggelitik rasa kepuasan ini. Nah, mari kita cek sejenak melalui slide singkat, slide sederhana berikut ini. Seperti kawan-kawan bisa lihat lihat gambarnya dalam layar kita. Kalau kita bertanya apa yang dicari oleh konsumen dan jawabnya adalah kepuasan, mari kita cek. Pada saat saya berangkat ke mall, saya ingin membeli HP. Sampai di sana, saya masuk ke kedai-kedai, counter-counter. Saya melihat HP-HP yang ada dijual. Pertanyaan saya, apakah pada saat saya mencari, saya melihat-lihat, apakah waktu itu yang saya pikirkan adalah kepuasan? Jawabnya pasti enggak kan? Ya enggak lah, belum mikir kepuasan. Enggak tahu kapan kepuasan, tapi pasti pada saat saya cari HP belum mikir kepuasan. Setelah saya mencari HP, saya ketemu ada HP Vivo, ada HP Oppo, HP Samsung dan lain-lain. Saya lalu menimbang-nimbang, enaknya membeli yang mana ya? Vivo kah? Oppo kah? Samsung kah? iPhone kah? Apakah pada saat itu
konsumen ini memikirkan kepuasan. Apakah waktu saya nimbang-nimbang mana HP yang paling cocok untuk saya, apakah pada waktu saya memikirkan kepuasan, yang saya timbangkan adalah kepuasan? Ya jawabannya hampir pasti enggak lah. Ya belum lah Pak, kan kita belum mikir kepuasan waktu itu. Oke, kalau gitulah apa yang dicari oleh konsumen? Setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia memutuskan, oke, saya cocok, saya memutuskan, saya membeli Vivo. Pertanyaannya, apakah waktu saya memutuskan membeli Vivo, pada saat itu yang saya pertimbangkan adalah kepuasan? Ya hampir pasti jawabannya, ya belum lah, belum puas, barang belum dipakai, jadi belum tahu. Oke, tapi saya sudah memutuskan membeli kan. Lalu saya berangkat ke kasir, bayar. Beli dan bayar. Apakah pada saat saya di hadapan kasir itu juga saya memikirkan kepuasan? Wah, ini kalau memuaskan saya bayar, kalau enggak tak bawa lari aja. Apa mikir itu? Sama sekali kita tidak mikirkan kepuasan. Udah di ujung nampaknya kan. Setelah kita sampai pada pembelian, langkah kita terakhir berarti mengkonsumsi kan. Saya akan membuka HP ini, memanfaatkan HP ini, memakai untuk komunikasi, untuk WA, untuk selfie, untuk segala macam. Pertanyaannya, apakah pada saat itu yang saya pikirkan adalah kepuasan? Karena tadi dikatakan yang dicari adalah kepuasan. Jawabannya, ya enggak lah. Pasti kita belum mikirkan kepuasan. Dan selesai, udah dimakan kan? Udah dikonsumsi, sudah dipakai. Jadi sampai dengan titik kita mengkonsumsi, nampak sekali bahwa tidak pernah kita mempertimbangkan kepuasan. Lah kalau gitu pertanyaan dasarnya, apa yang dicari oleh konsumen? Apa yang mengantar, apa yang menyebabkan konsumen itu datang dan memilih produk ini? Kalau kita bilang kepuasan, jelas pasti enggak. Why? Tadi kita udah lihat, sampai tahap saya mengkonsumsinya pun saya tidak mikirkan kepuasan. Oke, setelah saya menggunakan HP 1-2 minggu, wah setelah 1 minggu kata, wah HP ini paling keren. Nek fotonya jelek, foto aslinya jelek. Tapi begitu saya pakai foto ini, wah wajah saya berubah, saya jadi ini keren lah. Waktu itu baru kita mengatakan, wah keren loh HP ini bagus. Loh tapi itu kan sudah jauh setelah kita membeli. Pertanyaan dasar tadi adalah, apa yang dicari oleh konsumen? Atau apa yang menuntun konsumen datang untuk membuat keputusan pembeliannya, dan karena itu ini akan menjadi trigger bagi perusahaan untuk menyiapkannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya rasa diperlukan untuk kita diskusikan lebih dalam, apalagi kawan-kawan ini belajarnya di tingkat magister. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang dicari oleh konsumen. Kalau jawabannya kepuasan, pasti tidak. Karena kepuasan itu datang jauh setelah periode konsumsi. Itu pasti. Kalau gitu, apa yang menuntun konsumen untuk datang dan memutuskan, oke, inilah produk yang saya butuhkan. Inilah produk yang akan saya beli untuk diri saya. Apa? Nah, bagaimana memahami itu? Kuliah ini akan menuntun kawan-kawan untuk belajar mengenai bagaimana mengkerangkakan cara berpikir kita dalam mengembangkan strategi-strategi pemasaran. Baik, seperti apa? Mari kita ikuti pada bagian berikut ini. Ya, mari selamat belajar. Baik, kawan-kawan para pembelajar pemasaran, mari kita lanjutkan. Tadi pertanyaan dasar kita adalah apa yang dicari oleh konsumen, dan jawabannya pasti bukan kepuasan pada saat dia datang untuk melakukan sebuah keputusan pembelian atau datang mau membeli sesuatu lah. Mari kita menggunakan teori.
Kalau kita belajar dari teori-teori marketing, banyak sekali teori marketingnya. Boleh teori yang namanya service dominant logic, baik teori yang namanya consumer culture theory, baik teori yang namanya self congruence theory, dan lain sebagainya dalam ilmu marketing. Maka kita bisa menarik sebuah simpul untuk menjawab apa yang dicari oleh konsumen. Kita dapat mengatakan yang dicari oleh konsumen adalah sebuah value. Tetapi tolong diingat, value itu apa? Lah value kan tidak jelas, segala macam bisa value. Mutu ya value, harga ya value, keindahan ya value, apapun value. Tapi bagaimanapun juga teori value itu menjadi dasar kita bisa lihat apa yang dicari oleh konsumen. Karena itulah yang akan digarap oleh perusahaan. Nah, kalau kita belajar pada teori value sebagai sesuatu yang dicari oleh konsumen, maka jawabannya nanti adalah value yang dicari oleh konsumen mestinya adalah value yang memberikan sebuah kekhasan tertentu pada konsumen. Kalau orang menerima sebuah value, lalu dia merasa dia dalam menjadi seseorang dalam posisi differentiated, pokoknya tampilannya beda, maka itu menjadi dasar dia membuat keputusannya. Jadi value itu menjadi penting, ya, khususnya dalam hal ini adalah value mengenai kekhasan, uniqueness, ya, superiority, pokoknya lain, pokoknya khas, pokoknya beda. Yang sering kita dengar dalam ilmu marketing adalah innovation and differentiation. Terus mendiferensiasi untuk dapat beda. Nah, kalau benar value ini yang menjadi dasar, yaitu kekhasan value yang dicari oleh seorang konsumen, apakah ini saya dapat value yang khas, value yang unik, value yang differentiated, value atau value yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, value itu boleh kita gambarkan seperti sebuah garis lurus. Sebelah paling kanan adalah value yang paling unik, paling khas, paling keren, paling bagus, paling differentiated. Sedangkan sebelah kirinya adalah yang biasa-biasa saja. Pendekatan ini menuntun kita pada dikotomi berpikir, yaitu apa? Yang dicari konsumen nanti adalah apakah ada sesuatu yang memberikan kekhasan nilai tertentu? Kalau tidak, ya tentu yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan satu, di sisi pertama adalah value atau barang yang biasa-biasa saja, something common, atau sebelah paling kanan adalah sesuatu yang sangat differentiated, sangat unik, uniqueness-nya tinggi, differentiated-nya tinggi. Jadi kita bisa memilah offerings, tawaran-tawaran yang ada dalam pasar dalam dua ekstrem seperti itu. Yang sisi kanan adalah yang khas, unik, sisi kiri adalah yang biasa-biasa saja. Dalam pembedaan seperti itulah kita ingin meletakkan elemen-elemen strategi pemasaran. Seperti apakah itu? Mari kita lihat contoh elemen strategi yang pertama. Pada saat kita belajar traditional marketing mix, atau kita belajar pada service dominant logic, salah satu teori modern dalam ilmu marketing, dikatakan apapun produk atau layanan yang dibuat oleh perusahaan untuk konsumennya, itu akan masuk ke benak konsumen lewat mata dan seluruh rasanya dia, bahwa benda ini, barang ini, layanan ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja di sebelah kiri, atau sesuatu yang sangat differentiated di sisi kanan. Itu menjadi dasar mengapa orang mencari sebuah produk, tentu saja. Saya beri contoh dalam strategi produk, elemen produk tadi.
Ya, saya sering beri contoh pada kawan-kawan, lebih-lebih ibu-ibu ya, ibu-ibu di kelas saya, ibu-ibu muda yang barusan melahirkan atau mau melahirkan. Saya sering bilang, orang setelah berkeluarga biasanya akan mau punya anak, dan katakan ini adalah masanya ibu akan melahirkan. Walaupun melahirkan itu adalah pekerjaan yang sangat alamiah, ya tidak diapa-apakan, dia akan lahir sendirilah kira-kira. Namun para pemasar menggarap pelayanan ini sedemikian rupa sehingga muncullah pilihan-pilihan preferensi di benak pelanggan. Contoh, ini ada mbak-mbak, ini umur 26 tahun mau melahirkan. Saya beri 3 pilihan mau melahirkan. Apa 3 pilihan? Pilihan pertama adalah apa? Nggak usah repot-repot, silakan kontak Oma ya, mamanya Pak Agusti. Mama saya, ibu saya itu dukun beranak ya. Ibu saya itu dukun beranak. Saya rasa ibu saya udah membantu melahirkan ribuan orang ya. Boleh kontak ibu saya. Wah, saya pergi melahirkan di Oma Eyang. Oma Eyang itu ibunya Prof Agusti. Ya, bisa. Nanti ibu saya akan membantu ya, dukun beranak ini akan membantu. Dan apa jadinya nanti? Anaknya lahir sehat, ibu bapaknya gembira, kakek neneknya senang, tetangganya ikut mengayu bahagia. Selesai. Tuh orang melahirkan anaknya sehat, selesai, rampung kan? Berapa biayanya? Oh, tidak perlulah, paling bawakan itu ubi 1 bakul. Kadang-kadang orang beri ya, Oma ini ada telur 1 ini, mungkin ada telur 10 biji, ya udah selesai. Kan dukun beranak kan begitu. Ya, ibu saya ya selalu bekerja seperti itu. Biaya murah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah datanglah ke puskesmas. Puskesmas rawat inap sekarang wah udah keren-keren lah. Apalagi ada BPJS. Kita bisa menginap 3 malam 4 hari. Sama, anak lahir sehat, ibu bapak gembira, kakek nenek senang, tetangga itu mengayu. Berapa biaya di puskesmas? Saya rasa ada BPJS gratis. Jadi ya paling 100.000, mungkin ingin beli tambah supermi, beli apa, beli ya paling biaya habis 100.000. Dengan 100.000, anak sehat, semua oke, dan selesai lah. Tapi pilihan yang ketiga adalah apa? Ya, ada tersedia di Jalan Majapahit depan restoran Soto Bangkong. Di situ ada rumah sakit namanya Bunda Maternity Hospitals. Bunda Maternity Hospitals. Dan saya cerita, semua tahu kan Bunda Maternity Hospital di Semarang yang terkenal? Oke. Sama ke rumah sakit Bunda ya, 3 malam 4 hari. Anaknya lahir sehat, ibu bapak gembira, kakek nenek senang. Setelah itu dengan senang hati akan ke kasir, ya, dan di sana kemudian membayar berapa? 3 hari 4 malam, kelas perdana yang belakang, kira-kira ya habis 20 juta. Nah, pertanyaan saya pada ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu punya uang, lalu suaminya punya uang, berikut lagi mertuanya juga punya uang, yang terakhir ibu bapaknya sendiri juga punya uang. Dari 3 pilihan ini mana yang akan ibu-ibu pilih? Dan jawabannya hampir sama. Kalau saya tanyakan di kelas MM Undip, ibu-ibu di MM Undip itu, atau saya tanyakan di ibu-ibu di Universitas Semarang MMUSM, atau sama saya tanya di ibu-ibu yang ada di MM di Unwira Kupang ke rumah sakit Dedari, mereka akan menentukan bahwa ya jelas Prof, pilihan kami pasti tidak punya itu semua, pasti ke Bunda, pasti ke Bunda Maternity Hospital. Padahal loh, kan kalau kalian ke ibu saya, ke Oma, dukun beranak, uangmu masih tersimpan loh 20 juta. Nah, tapi mengapa orang tidak ke situ tapi ke yang sebelah kanan, yaitu yang rumah sakit Bunda? Mesti karena ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Adalah itu yang kita sebut value. Mungkin prestisnya, mungkin apanya. Ada ratus ribu penjelasan atas keputusan ini.
Jadi pertanyaannya, apa yang dicari oleh konsumen? Kepuasan bukan dong. Kalau kepuasan tadi pasti pergi ke Oma lah, itu malah tidak bayar. Sama anak sehat. Ini malah pilih ke rumah sakit Bunda. Itu contoh. Nah, contoh lain, sama lagi. Yang anak-anak ibu-ibu yang punya anak sekarang masuk TK. Orang sekolah TK itu kan ya santai, sama. Di mana-mana TK itu ya sama. Pagi-pagi murid datang, ayo salim Bu Guru, jabat tangan salim, ini terus atau bekal, simpan, diajari apa, nyanyi-nyanyi, mungkin sembahyang segala macam. Ayo main pelorotan, main-main sana, aku datang makan, ya kurang lebih gitu. Ya akhirnya ini selesai jam 9 pulang. Kurang lebih sama yang namanya TK di mana-mana. Tapi bayangkan di kota Semarang, dulu ya, 30 tahun yang lalu. Di kampung saya di Pelamongan Hijau, kami ada TK di depan gang rumah saya, itu namanya TK Purbasari. Ya, TK-nya Ibu Roto, anak-anak saya sekolahnya di situ. Tapi di kota Semarang, di Masjid Baitur Rahman, itu ada TK yang sangat terkenal, adalah TK Isriati. Isriati itu adalah nama Ibu Munadi, ya, Ibu Gubernur Jawa Tengah yang dulu menciptakan 10 program PKK itu. Sampai sekarang kita hafal semua. Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu punya uang, anaknya akan cenderung disekolahkan ke TK Purbasari tadi, di Pelamongan Hijau tadi, atau akan ikut angkot atau ikut antar jemput datang TK ke Isriati, atau sekarang TK ke Al-Asyar? Kenapa jawaban akhirnya selalu umumnya bilang, oh ya Prof, ya kalau bisa ya ke Al-Asyar, atau kalau enggak ya di Isriati, di Masjid Baitur Rahman. Hampir tidak memutuskan yang di Pelamongan itu. Mengapa? Karena di benak kita menangkap sesuatu yang kita sebut value. Value ini mungkin namanya uniqueness, differentiated value, atau apapun. Nah, dalam bahasa teori marketing, value atau uniqueness atau sesuatu yang khas tadi itu disebut apa? Yang dicari oleh konsumen, value-nya ini adalah yang namanya product or service attractiveness. Daya tarik produk atau layanan. Jadi pertanyaan kita, apa yang dicari oleh konsumen? Jawabannya adalah daya tarik produk dan layanan. Inilah yang digarap oleh para pemasar, sehingga kadangkala saya mengatakan, jangan-jangan marketing itu is a game of mind. Sebuah permainan pikiran konsumen. Saya rangsang konsumen itu pikirannya sedemikian rupa sehingga dia akan mengatakan lebih bagus yang ke sini loh, bukan yang ke sini. Lah, yang ke sini loh itu adalah apa? Yang saya gambarkan dengan apa yang saya sebut uniqueness, differentiated dari value yang mau di-offer, value yang offering kepada para target konsumennya. Jadi itu konsep kita yang pertama. Jadi kalau kita tanya di tataran elemen strategi produk, apa yang dicari oleh konsumen? Jawabannya pasti bukan kepuasan. Jawabannya adalah daya tarik produk atau product attractiveness. Nah, daya tarik produk itu tentu wujudnya beragam kan, macam-macam bisa jadi daya tarik. Daya tarik keindahan, daya tarik bentuk, daya tarik warna, daya tarik prestis, daya tarik apa dan lain sebagainya. Tapi pasti itu membentuk sebuah pikiran di konsumen bahwa this is the very very attractive point of what they are offering in the marketplace. Saya rasa itu yang utama. Ini paling menarik karena itu saya ambil yang ini. Nah, itu butir pertama ya. Tentu saja kalau itu tidak dapat, ya dia akan ambil ke kirinya. Ya yang biasa-biasa lah. Tapi ada dua ekstrim itu yang saya katakan mungkin orang akan mengatakan, oke, saya akan ambil yang kanan ketimbang yang kiri. Maka dia cari itu, cari itu, cari itu. Lihat aja contoh kalau ibu-ibu pergi kondangan ngantenan. Pergi pesta nikah.
mesti mencari baju yang unik, yang khas, yang pokoknya di kota ini kalau bisa ya tidak ada orang lain pakai seperti itu. Hanya beliau ini sendiri yang pakai. Dan begitu sampai di tempat pesta ternyata ada orang yang bajunya mirip kayak gitu. Wah, hatinya langsung rada kecewa. Mengapa? Karena esensi pikirannya adalah yang saya cari adalah uniqueness, differentiated, yaitu value yang khas dari produk ini. Karena itu saya mau bayar harganya mahal mungkin. Waduh lah, ternyata malah ada orang yang nyamain saya. Ya, sehingga apa? Pada saat itu dia merasa sesuatu yang tadi sebelah kanan unik itu udah berubah ke kiri. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Dalam teori produk, lalu kita mengatakan bila yang ditawarkan adalah yang biasa-biasa saja, yang common seperti itu, maka barang dan jasa yang ditawarkan itu disebut common item. Common item. Common artinya umum, biasa-biasa, item artinya barang. Jadi barang yang biasa-biasa saja. Nah, common item diomongkan agak susah, dibuat jadi commodity. Nah, orang Indonesia komoditi rada angel ya, agak susah diomongkan, ya komoditas. Jadi itu, sedangkan di sebelah kanan orang menyebutin apa? Differentiated item. Wow, ini barang keren. Nah, differentiated item. Lah, yang disebut differentiated item itu disingkat menjadi produk. Karena itu di dalam dikotomi strategi ini kita bisa bilang terserah konsumen boleh pilih produk yang unik yang khas tadi, tapi boleh juga pilih komoditas yang biasa-biasa saja. Maka kita lihat di pasar, orang jual gereh, ikan asin, tomat, sawi, singkong, ubi jalar itu kelasnya komoditas. Tapi kalau di luar sebelah, yang sebelah, wah ada butik, ada jual berlian, mobil mewah, wah restoran kelas atas. Dia mengatakan, wah itu produk, itu tampilannya unik. Ya, bukan bahwa yang biasa-biasa tidak ada pasar. Ya enggak lah, di pasar sangat heterogen. Ada orang yang akan mencari yang kanan, tetapi ada juga yang ke kiri. Jadi memberikan ruang bisnis yang luas. Kuncinya yang ingin kita pelajari adalah apa yang dicari oleh konsumen adalah daya tarik produk. Product attractiveness. Karena itu, kalau kita belajar strategi produk, pasti kajiannya adalah bagaimana mengembangkan sesuatu agar the degree of attractiveness-nya itu makin lama makin tinggi. Maka muncullah konsep ya bahwa silakan mau menginovasi, mau mendiferensiasi atau mati. Kalau kita tidak terus mendiferensiasi, menginovasi layanan kita sehingga the degree of attractiveness-nya itu makin lama makin baik, ya mesti lewat. Dan ini yang sungguh terjadi. Dan kawan-kawan lihat bahwa terus aja itu terjadi sehingga apa? Sesuatu yang hari ini levelnya yang sebelah kanan komoditas, yang sebelah kanan yaitu produk, sangat boleh jadi 2 bulan ke depan, 6 bulan ke depan sudah jadi barang biasa-biasa yang sebelah kiri. Ya, itulah contoh bagaimana kita menjelaskan value, yaitu sebagai sesuatu yang menjadi pusat rujukan konsumen pada saat dia ingin melakukan pembelian atau pergi ke pasar mencari sesuatu. Baik, bagaimana caranya lebih lanjut? Mari kita lanjutkan pada elemen-elemen strategi yang lain. Baik, semoga ini membantu kawan-kawan semuanya bisa lebih paham mengenai hakikat, ruang lingkup, rangka kerja dalam strategi pemasaran.